Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Burhan Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas lagi buku 100 Bagger karya Christopher Mayer. Jadi buku ini sudah kita bahas beberapa part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bab 1 part ketiga atau bab terakhir. Jadi di part ini Mayer itu menjelaskan kalau selama di bab 1 ini dia seperti wawancara dengan atau seperti ngobrol dengan Thomas W. Pabst, tapi ternyata Mayer ini membuat pengakuan kalau Pabst itu sudah meninggal di 1992. Jadi Pabst ini meninggal di umur 90 tahun. Jadi kalau kita melihat dari rata-rata fund manager, maka umurnya panjang-panjang ya. Jadi umurnya panjang-panjang, mungkin kecuali yang trader. Kalau yang trader mungkin banyak yang tidak terlalu panjang. Tapi kalau yang investor rata-rata umurnya itu panjang. Jadi Pabst ini meninggal di umur 90 tahun dan kehidupannya kehidupan yang baik gitu, sejahtera. Nah, jadi setiap wawancara di buku ini adalah dari buku 100 to 1 in the Stock Market karya Thomas W. Pabst, itu terbitan 1972. Jadi dari buku itu terus Christopher Mayer itu bikin percakapan gitu, seolah-olah percakapan. Karena itu buku ini itu di buku 100 Bagger ini dipersembahkan untuk Thomas W. Pabst yang jujur aja tidak terkenal di dunia investasi. Nah, buku ini memberi inspirasi. Jadi buku 100 Bagger ini tujuannya adalah memberi inspirasi kalau 100 Bagger itu bisa. Jadi kalau kita pertama kita di bisnis ya, mungkin 100 Bagger itu banyak terjadi, tapi kalau di investasi 100 Bagger itu sangat jarang terjadi, tapi itu bisa. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Mayer. Dan buku 100 Bagger ini menjelaskan bagaimana caranya untuk mencapai 100 Bagger itu. Nah, menurut Pabst, jadi banyak orang menilai kalau nanti kita mengejar 100 Bagger itu akan sedikit atau akan sangat susah. Nah, Pabst ini di bukunya 100 to 1 in the Stock Market itu menjelaskan kalau kita tinggal cuma merubah sedikit aja. Contoh ketika kita memegang tongkat golf, itu cara kita memegang sedikit aja, pukulan kita hasilnya jauh berbeda. Jadi seperti itu juga. Jadi di buku 100 Bagger ini itu menjelaskan prinsip-prinsip bagaimana kita mencapai 100 Bagger. Jadi kita tidak memerlukan perubahan besar untuk mencapai 100 Bagger buat yang investor ya. Kita tidak memerlukan perubahan yang besar. Cuma tinggal perubahan yang kecil-kecil. Contohnya, jadi kita membeli untuk menyimpan dalam jangka panjang. Nah, itu contoh. Kalau biasa kita 1-2 tahun jual, 1-2 tahun jual, 1-2 tahun jual. Maka kita harus mengubah time frame-nya atau mengubah jangka waktunya jadi jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun kayak gitu. Ya minimal 10 tahun lah, kalau di buku ini minimal 10 tahun. Terus yang kedua adalah lebih punya tekad untuk tidak menjual. Jadi kita pasti akan menemui naik turun ya. Jadi kita akan berusaha timing. Oh, kalau naik lagi tinggi kita berusaha jual. Oh, ternyata masih naik lagi, ya kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak menjual. Jadi kita lebih punya tekad untuk berusaha tidak menjual. Jadi perubahan itu perubahan kecil yang sudah bisa menaikkan portofolio kita di pasar saham. Terus dari tahun 1932 sampai 1971 dari Pabst, bukunya Pabst, itu Pabst menemukan 365 yang saham yang bisa 100 Bagger. Tentu saja karena kalau di saat-saat itu
itu komputer belum begitu bagus seperti sekarang, maka bisa jadi saham-saham yang ada saham-saham yang tidak terkumpulkan atau terliput oleh PERPS. Jadi yang PERPS temukan itu 365 saham di tahun 1932 sampai 1971. Jadi sekitar 39 tahun. Kemudian Christopher Mayer untuk buku status Baker ini itu beliau itu melakukan riset dari tahun 1962 sampai 2014. Jadi 52 tahun. Dan juga menemukan 365 saham yang berhasil tembus 100 Baker. Christopher Mayer itu menjelaskan kalau saat muda dia itu mengira kalau hanya satu cara mendapatkan uang besar di pasar saham, yaitu mengikut ajarannya Benjamin Graham, David Dodd, Warren Buffett. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Tapi ternyata kemudian Christopher Mayer ini tahu atau menyaksikan orang-orang yang caranya tidak seperti Benjamin Graham, tapi tidak value investing, tapi berhasil mendapatkan jumlah yang besar. Jadi mendapatkan kekayaan yang besar. Contoh, Tudor Jones, terus Jim Rogers, terus Michael Steinhardt. Jadi orang-orang ini itu dari trading besar, itu bisa mendapatkan kekayaan yang besar sekali. Jadi sebenarnya banyak cara mendapatkan uang di pasar saham. Tapi permasalahannya adalah apakah cara itu bisa diulang atau cara itu tidak bisa diulang. Jadi apakah ada banyak cara memang untuk mendapatkan uang di pasar saham. Yang satu adalah apakah cara itu bisa ditiru atau diulang. Yang kedua adalah cara yang tidak bisa ditiru. Jadi satu yang bisa ditiru atau diulang, yang kedua tidak bisa ditiru atau diulang. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Jim Rogers contoh, atau Paul Tudor Jones, atau Michael Steinhardt, atau Joe Soros, maka kita bisa menilai kalau apa yang dilakukan itu tidak bisa atau sangat sulit untuk ditiru atau diulang. Nah, sekarang yang bisa ditiru dan diulang, dan ilmu status Baker itu seperti value investing itu bisa ditiru dan diulang. Ini menariknya. Jadi buku status Baker itu mencari prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk mencari saham-saham yang bisa untung itu 100 kali lipat dari modal kita. Jadi itu part 3, bab pertama dari buku status Baker. Bila ada pertanyaan terkait buku ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.